Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan Tuhan bertemu secara online dan memasuki hari yang baru ini, hari ciptaan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut melaksanakan aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengacu pada Renungan Harian Toraya atau Rehat, edisi Sabtu tanggal 20 April 2024. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus menuntun kita di dalam renungan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, karena kasih dan pimpinan-Mu terus menyertai hidup kami hingga di pagi hari ini. Malam telah kami boleh lalui dan bangun di pagi hari ini dengan kesehatan yang baru. Terpuji nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Sebelum melanjutkan kegiatan kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan mengarahkan kami menjalani hidup hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami masing-masing, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan membimbing kami terus. Ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami boleh layak datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Perjanjian Baru, kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 34. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini diberi judul Gembala Sejati, atau dalam bahasa Toraja, Tomangkambi Matontongan. Meister Eckhart, seorang mistikus asal Jerman, mengatakan kita mungkin menyebut Tuhan itu cinta atau love, atau kebaikan atau goodness. Namun nama tertinggi baginya adalah kasih sayang atau compassion. Hal tersebut dapat kita temui dalam bacaan saat ini. Saat melihat kerumunan orang itu, ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak kepada mereka, dalam ayat yang ke-34 pembacaan kita tadi. Pernyataan Yesus itu beresonansi dengan doa Musa dalam Bilangan 27 ayat 17. Di sana Musa meminta Tuhan menunjukkan seorang pengganti baginya. Bilangan 27 ayat 17 mengatakan demikian, yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dengan sengaja, Markus menyebut Yesus sebagai gembala untuk mengkritik para pemimpin Israel. Pada perikop sebelumnya, kita mendapati kelakuan pemimpin Israel, yaitu Herodes. Alih-alih menjadi gembala bagi Israel, Herodes malah mengadakan pesta yang menyebabkan dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis. Karena itu, Yesus yang tergerak oleh belas kasihan terhadap domba-domba tersebut mulai mengajari mereka. Umat mendambahkan firman Allah. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala sejati, bahkan gembala ilahi, Sang Putra Allah yang di dalamnya kerajaan Allah telah nyata. Orang banyak mengikuti dan berkumpul di sekelilingnya demi kesembuhan dan pengusiran setan. Mujizat pemberian makanan sebagai tanda-tanda bahwa Anak Allah sedang menggembalakan manusia ke dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Mengakhiri renungan kita, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, dan terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini. Kiranya firman ini akan memberi kami semangat, kekuatan untuk menjalani segenap aktivitas kami hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Dan kiranya Roh Kudus terus menolong kami melakukan firman-Mu dengan baik. Kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di Gereja Toraja Tangerang. Kami berdoa untuk pekerjaan atau apapun yang diusahakan. Beri hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan segala pekerjaan mereka, agar lewat kerja mereka akan nampak hasil-hasil yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah agar mereka boleh sembuh dengan baik dan mereka pun mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul. Tuhan berikan jalan keluar atas pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang masih ada dalam pendidikan ataupun mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, berkenanlah membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang Tuhan sendiri tentukan bagi mereka. Dan bagi adik-adik atau anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, agar mereka mampu di dalam menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan mereka pun boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para pendeta, para karyawan gereja, dan orang-orang yang mengabarkan Injil Tuhan di mana-mana, serta yang mensupport pelayanan. Berikan hikmat dan kemampuan bagi mereka Tuhan, untuk terus melakukan tugas panggilan pelayanan mereka,
sehingga semakin banyak orang yang datang kepadamu untuk menerima anugerah keselamatan itu. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka dan juga ekonomi mereka, supaya mereka tetap berkecukupan di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi presiden dan wakil presiden, para pembantu presiden, aparat keamanan. Tuhan kiranya memberikan hikmat untuk mampu memimpin bangsa dan menjaga keamanan bangsa dan negara ini, agar kami boleh hidup dengan tenang, damai, dan tentram di negara Indonesia ini. Secara khusus, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan dan aparat keamanan. Tuhan berikan hikmat secara khusus agar lewat kerja dan karya mereka, orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan, sertailah kami dan pimpin terus perjalanan hidup kami, agar lewat hidup yang kami jalani nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan menguatkan kita menjalani seluruh kegiatan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.